Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang cabang dari fi'il madhi atau tasriful fi'lil madhi. Cabang fi'il madhi atau tasrif fi'il madhi itu jumlahnya ada 14 cabang. Sebelum kita tasrifan, akan saya jelaskan terlebih dahulu pengertian ataupun makna dari masing-masing tasrif tersebut, masing-masing cabang tersebut. Yang pertama kita lihat di situ tertulis ada wazan fa'ala. Fa'ala itu yang pertama. Itu adalah dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Jadi merupakan kata ganti dari mufrad itu tunggal, mudzakkar laki-laki, ghaib. Ghaib itu ya kalau dalam bahasa Indonesia orang ketiga. Jadi kata ganti daripada laki-laki tunggal, orang ketiga. Istilahnya kalau bahasa Indonesia dia laki-laki. Kemudian fa'ala, kemudian yang kedua fa'ala, ada tambahan alif di situ. Ini adalah dhamir tathniyah mudzakkar ghaib. Kata ganti dua orang laki-laki, orang ketiga. Jadi orang ketiga, dua orang laki-laki, ya seperti itu. Dia berdua, mengerjakan dia berdua. Kemudian yang ketiga fa'alu. Fa'alu ini adalah dhamir jamak mudzakkar ghaib. Kata ganti jamak untuk orang ketiga laki-laki. Fa'alu, mengerjakan mereka orang ketiga laki-laki. Jamak itu artinya lebih dari dua. Jadi kalau mufrad itu satu tunggal, tathniyah itu dua, nah lebih dari dua itu namanya jamak ya. Kemudian yang keempat fa'alat. Ini untuk dhamir mufrad mu'anas ghaibah. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal perempuan ya, jadi dia perempuan. Fa'alat, mengerjakan dia perempuan satu, perempuan tunggal. Kemudian yang kelima fa'alata. Fa'alata ini orang ketiga perempuan dua. Jadi dhamir tathniyah mu'anats ghaibah, kata ganti dua orang perempuan ghaibah. Ghaibah itu orang ketiga. Jadi dia dua orang perempuan. Fa'alata, mengerjakan keduanya, dua orang perempuan. Kemudian fa'alna ini adalah jamak dhamir jamak mu'anats ghaibah. Kata ganti jamak mu'anats itu perempuan, ghaibah orang ketiga. Jadi orang ketiga perempuan jamak, mereka perempuan. Nah istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Fa'alna, mengerjakan mereka perempuan. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu adalah ghaib dan ghaibah. Istilahnya adalah orang ketiga. Dia orang ketiga laki-laki satu, kemudian dia berdua, kemudian mereka, itu untuk ghaibah. Kemudian yang perempuan, yang nomor 4 sampai nomor 6, dia perempuan satu, dia berdua perempuan, kemudian mereka perempuan. Istilahnya itu kalau bahasa Indonesia adalah kata ganti orang ketiga.
Jadi objek yang dibicarakan itu tidak ada di lokasi, tidak ada di tempat. Kemudian tasrif atau cabang fi'il madhi yang ketujuh yaitu fa'alta. Fa'alta ini adalah dhamir mudzakkar mukhatab. Jadi kata ganti mufrad itu satu, tunggal mudzakkar laki-laki, mukhatab. Mukhatab itu orang kedua. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu laki-laki. Kemudian yang kedelapan fa'altuma. Fa'altuma ini adalah dhamir tasniya mudzakkar mukhatab. Kata ganti dua orang laki-laki, orang kedua. Nah, jadi kamu berdua, fa'altuma, mengerjakan kamu berdua. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah fa'altum. Fa'altum ini adalah dhamir jamak mudzakkar mukhatab. Kata ganti jamak orang kedua laki-laki. Fa'altum, mengerjakan kalian laki-laki. Nah, itu nomor 7 sampai nomor 9 itu orang kedua laki-laki. Mulai dari tunggal, kemudian tasniyah 2 orang, dan yang terakhir jamak. Kemudian yang nomor 10 fa'alti. Fa'alti adalah dhamir mufrad muannas mukhatabah. Kata ganti tunggal orang perempuan, mukhatabah orang kedua. Jadi orang kedua tunggal perempuan. Fa'alti, mengerjakan kamu perempuan satu. Nah, kemudian fa'altuma itu dhamir tasniyah muannas mukhatabah. Kata ganti 2 orang perempuan, orang kedua. Nah, jadi kamu berdua perempuan. Fa'altuma, mengerjakan kamu berdua perempuan. Kemudian fa'altunna. Fa'altunna, mengerjakan kalian perempuan. Itu adalah dhamir jamak muannas mukhatabah. Kata ganti jamak perempuan orang kedua. Nah, jadi istilahnya bahasa Indonesianya kata ganti orang kedua jamak perempuan, kalian perempuan. Tuh. Jadi nomor 7 sampai dengan nomor 12 itu adalah kata ganti orang kedua. Orang kedua itu artinya objeknya yang diajak bicara ada di tempat, ada di lokasi. Kamu laki-laki satu, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki jamak lebih dari 2. Kemudian kamu perempuan satu, kamu perempuan berdua, dan kalian perempuan lebih dari 2 atau jamak. Ya, itu dhamir atau mohon maaf itu tasrif atau cabang dari fi'il madhi nomor 7 sampai nomor 12. Selanjutnya yang nomor 13 adalah fa'altu. Fa'altu ada tanda tak, itu merupakan dhamir mutakallim wahdahu, berbicara dengan sendiri. Artinya kalau bahasa Indonesianya orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal, saya. Fa'altu, mengerjakan saya. Kemudian yang terakhir yang ke-14 adalah fa'alna. Fa'alna ini adalah dhamir mutakallim ma'al ghawir, dhamir mutakallim ma'al ghair awil muadzin. Jadi kata ganti mutakallim ma'al ghair, berbicara bersama yang lain. Jadi bicaranya enggak sendiri, ada temannya yang lain. Awil muadzim, atau untuk mengagungkan. Jadi untuk mengagungkan dirinya, walaupun dia mufrad sendiri, dia tidak menggunakan fa'altu tapi fa'alna. Fa'alna tunggal sebagai pengagungan dirinya, menggunakan dhamir na mutakallim ma'al ghair awil muadzim, atau sebagai pengagung dirinya, tidak menggunakan tu, tidak fa'altu tetapi fa'alna, walaupun dia adalah orang pertama tunggal.
orang pertama tunggal tetapi menggunakan fa'alna, menggunakan wazan fa'alna. Itulah penjelasan arti dari masing-masing cabang fi'il madhi atau tasrif fi'il madhi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk akan saya bacakan tasrif fi'il madhi. Ya, kita tasrifan terlebih dahulu. Tasrifan sejenak. Yang pertama untuk tasrif 3 huruf. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, itu adalah tasrif 3 huruf untuk wazan fa'ala. Sekarang tasrif 4 huruf. Af'ala af'ala af'alu, af'alat af'alata af'alna, af'alta af'altuma af'altum, af'alti af'altuma af'altunna, af'altu af'alna. Itu untuk 4 huruf. Selanjutnya untuk 5 huruf. In fa'ala in fa'ala in fa'alu, in fa'alat in fa'alata in fa'alna, in fa'alta in fa'altuma in fa'altum, in fa'alti in fa'altuma in fa'altunna, in fa'altu in fa'alna. Kemudian yang terakhir 6 huruf. Istaf'ala istaf'ala istaf'alu, istaf'alat istaf'alata istaf'alna, istaf'alta istaf'altuma istaf'altum, istaf'alti istaf'altuma istaf'altunna, istaf'altu istaf'alna. Selanjutnya kita coba menggunakan kalimat atau kata yang lain. Misalnya kata nasoro. Nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna, nasorta nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortunna, nasortu nasorna. Kata kataba untuk 3 huruf. Kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabata katabatuma katabatum, katabati katabatuma katabatunna, katabatu katabna. Nah, seperti itu adalah tasrif dari fi'il madhi. Silakan rekan-rekan diteruskan belajar menggunakan kata yang lain, kemudian ditasrif menjadi 14 cabang, 14 tasrif, dan kemudian silakan ditasrif untuk 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan itulah rekan-rekan sekalian. Lebih sering tasrifan maka akan lebih tasrif menguasai daripada tasrif fi'il. Dan Allah memberikan manfaat dan barokah. Barangkali ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tombol like dan loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.